Muja-muja setan tuh udah Iya, baik. ngapain? Belum ini dulu. Selamat datang di Tifosi Extra Time. Khusus pertandingan Manchester City melawan Manchester United. Habis opening langsung bikin closing aja. Closing. Di antara buemo hanya Amat dan Bayindir. Yang Anda pikir Anda Pirlo apa? Hah? Yang tadi yang Anda Dia pikir dia Andrea Pirlo. Aduh. Merah. Topinya Merah. ada lambang setan. Manusia itu tidak boleh bersahabat sama Iya, setan. memuja-muja setan tuh udah Iya, baik. ngapain? Belum ini dulu. Selamat datang di Tifosi Extra Time. Khusus pertandingan Manchester City melawan Manchester United. Habis opening langsung bikin closing aja. Closing. Di antara buemo hanya Amat dan Bayindir. Yang Anda pikir Anda Pirlo apa? Hah? Yang tadi yang Anda Dia pikir dia Andrea Pirlo. Aduh. Gak habis-habis. Derby Manchester dimenangkan oleh yang warna biru dengan warna skor biru. telak 3-0 tanpa mencetak gol satu pun. Tidak ada kejutan ya. Tidak ada kejutan. Ada 3 kejutan. Apa? Satu. Saya umumkan kejutannya ya. Satu. Iya. 1. Bola di depan gawang. Disentuh Buemo, Donnarumma sudah tidak bergerak, masih kena kaki Donnarumma. Cukup berdiri saja. Yang kedua, Kedua. Casemiro lolos dari perangkat offside. Bola muntah disontek sama Casemiro. Gawang sudah kosong. Tidak ada gol. Out. Out. 3. Yang ketiga. Ketiga, dari samping Dorgu Flashing. blessing kosong. Donnarumma cuma melihat, tetap tidak gol. Tidak. Ini adalah debutnya Donnarumma di Liga Inggris dan dia langsung clean sheet. Clean sheet. Dia Lawannya MU lagi ya. Derby lagi. Ya Allah. Derby langsung clean sheet. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Wallah ya Allah. Allah. Subhanallah. Aduh. Ya gimana mau menang lawan City, orang Grimsby aja kalah lawan Grimsby. Iya lawan Grimsby. Ya, tapi gimana nih melihat match ini teman-teman secara Saya nggak mau melihat sih. pertandingan? Hah? Saya nggak mau melihat. Kenapa? Tadi kan pertanyaan Anda melihat kan? Iya. Nggak mau melihat. Lah kan udah terlanjur Bicarain aja, lihat. bicarain. Udah terlanjur lihat tadi 90 menit. Udah ya? Iya, udah. Bahkan banyak yang bilang strateginya Amorim itu dan permainannya MU itu bisa dibaca bahkan oleh masyarakat awam gitu. Itu tuh Iya. nggak usah kita Iya. ahli taktik. Kita Iya. Gak usah ahli taktik. Dia udah tahu bahwa Bruno Fernandes posisinya di situ kurang depan dikit lagi gitu. tapi melihat permainan ya lawan Arsenal sama lawan ini City sama. Dibiarin pegang ya. Iya, Biarin maksudnya serang. kayak kelihatannya, wih bagus bisa megang bola, bisa nyerang, bisa ini. Tapi ya udah. Lawan Arsenal nggak lebih ada. baik sih karena jebolnya kan masih kontroversi yang kipernya dilanggar itu. Iya. Dan Kalau ini benar-benar hancur. Kalau ini ini cara benar-benar main- lebih sempurna lagi. Iya, kalau ini beneran pepnya. peluang. Iya. Beneran Iya, kalah karena aja. itu masih pertandingan pertama, ini udah pertandingan keempat udah mulai Iya. enak kali. ngos-ngosan. Udah enak. Babak pertama mungkin masih bisa mengimbangi cuma Iya. pasca masuknya Maguire sih gue mencatat tembus dan apa yang kata Mama bahwa Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Nah setelah itu counter attack-nya City justru yang berhasil membunuh MU dua Jadi kali. serba salah. MU itu di pertandingan ini serba Lu mau- salah. iya, Untuk iya. Bruno ya, terutama untuk Bruno. Iya. Bruno di belakang, MU nggak bisa nyerang. Tapi Ya kan aliran bolanya nggak jelas. tapi kedalaman terjaga. Tapi kedalaman lumayan. Iya, Terjaga lumayan. banget enggak. Lumayan. Tapi pas begitu Bruno naik, menciptakan ruang kosong lebih gede lagi. Enggak, tapi masalahnya adalah dia naik ketika posisi 2-0. Iya. Itu Iya. kan bukan dia doang yang naik. Satu tim naik. Defense-nya naik. Iya, dan Betul. itu Jadi, mungkin pun naik bukan pun, itu, bukan masalah di situnya. Masalahnya kan sebelum 3-0. Iya. Oke. 2-0 ini. Oke. Ngapain di Iya. situ? Di 2-0 ini kan serangan buntu, main Iya. lebar lapak. Dan ini ya tadi bilang orang awam juga bisa lihat. Masalahnya adalah orang awam semua satu suara. bahwa Kalau tim lain kita ada berdebat loh. bahwa Iya. Ini mana gini? Enggak gini deh. Kayaknya gini deh. gitu. Iya. Jadi belum tentu kita benar. Ya gitu. saya setuju sih itu Tapi gue ya, setuju. hampir seluruh orang di luar negeri maupun di dalam negeri
mengatakan masalahnya sama. Taktikal. Iya, maksudnya taktikalnya pun sama. Ngapain Amorim pakai itu? Ini gitu. Kenapa 3-4? Ini loh, iya. Bukan soal formasi aja Bukan gitu. formasinya sih. Man to man di atas, habis itu kemudian kenapa gak double pivot? Iya. Ini ruang-ruang kosong di belakang ini tercipta karena rapuhnya lini tengah. Itu semua ngomong yang sama. Iya, Di iya, luar iya. negeri pun sama. Aku Iya. lihat Nggak ada beberapa perdebatan penjelasan yang ini ya, yang Iya. berbeda dikit ya. Iya, itu yang tapi dan- menurut pelatihnya beda. Dan anehnya kalau kemarin kita masih berdebat karena ada Cunnya. Jadi masih Oke, bahwa nomor diterima. 10-nya Iya, iya. tabrakan. Ini ketika Ini Cunnya pun sudah tidak bermain, tetap ditaruh Bruno ditaruh di situ. Iya, Itu itu malah yang- Diallo yang di situ. Betul, itu yang membingungkan ya. Maksudnya Iya. berarti memang Bruno ditugasin di musim ini sama Amorim adalah di situ, di posisi Di itu. playing. playing. dan Playmaker. kayaknya memang akan lama di situ kalau begitu. Biasanya pelatih itu punya pakem yang ini nggak akan ganti-ganti sih. Tapi kan pada akhirnya dia sadar dan dia masukin Maino, tapi telat menurut Yang babak saya. kedua terakhir. Dan udah 2-0. Itu udah 2-0. Udah 2-0. Tapi memang dari sisi serangan agak sedikit ada perubahan, ada penyegaran. Ketika tadi Maino Bruno Maino masuk, Bruno agak naik, itu ada penyegaran. Tapi ya balik lagi tadi udah 2-0 Iya. dan pemain jadi narik semua pas begitu Bruno pegang bola. Jadi ngerasa pengen nyerang semua tuh. Once dapat counter, wah selesai, kelar. Dengan masuknya mereka itu ada penyegaran penyerangan atau memang sudah diberikan oleh City ruang untuk mereka megang bola. Iya bisa jadi trapnya Iya. gitu kan. 3-4 peluang loh tadi. Kayak Iya. dijebak kan, Iya. dijebak. Cuma Apa? memang gak gol kan. Nggak Apalagi gol. mereka juga melihat Maguire masuk kan, Iya. yang dimana kalau Adu highline adu sprint nggak bisa. Iya, dan memasukkan Maguire juga sebenarnya kan untuk mengcover Doku di kiri, Delete yang jadi geser kan. Iya. Tapi memang diakuin defender MU untuk match ini underperform semua. Iya iya. Iya. Gak yang fight terus keputusannya tuh tepat, nggak. Beda banget kayak pertandingan waktu lawan Arsenal masih ini masih ya. rapat gitu. Iya. Masih bagus. Ini berapa kali kesalahannya maksudnya nggak pede gitu loh. Gol pertama yang Doku gocek-gocek itu bahkan hitungannya personal error sih. Kalah Iya. kalah 1v1 kan. Kalah. Show gitu. Iya. Untuk Iya. akhirnya gol. Tapi Foden tidak terjaga. Itu jadi Iya. soal. Betul. Itu masalah juga ya. Artinya pemain itu udah ketarik tuh. Betul. Udah ketarik ke Doku dan memang tugas Doku adalah acak-acak seperti itu Iya. ya. Iya. Di City jadi ketarik Foden bebas tuh karena yang satu jaga Reinders, yang satu jaga Haaland. Udah. Makanya itu juga bola tuh pemain MU nggak nyangka bisa begitu, bisa lepas gitu loh. Di loop gitu ya. Di loop. Iya. Tapi permasalahan MU emang itu di antar lini itu loh, terlalu Nah, itu jauh. dari awal sebelum main. Kalau- Sebelum bola ditendang kan saya udah bilang. Iya, kalau Kejauhan nih. Kok area-area kosong itu posisi 3 back. Ugarte dan Iya. Bruno ini terlalu jauh. Kalau Terlalu bertahan nggak ada yang second line nge-backupnya nggak ada. Kalau Ya. nyerang Kejauhan. nggak ngebantu juga nyerang. Jadi mereka tuh kayak telat Dan telat turun, terlihat telat naik. betul dan terlihat memang memanfaatkan long ball dengan datangnya Buemo ini. Iya. Jadi Buemo mencari pergerakan di sayap lapangan. Paling ujung ya, di paling Iya, ujung. masalahnya ketika Buemo geser ke kanan, di kotak penalti cuma Sesko. Waktu ada Cunha, Iya. di kotak penalti cuma Cunha. Cuna. Iya. Mon terlalu kiri juga menjaga lebar lapangan. Iya. Jadi ini Buemo pasti harus soloran. dong. Berarti di Iya, sini iya, iya, sepakat bener, ya. masalahnya Berarti begitu, berarti kan. di sini sepakat sebenarnya yang salah tuh bukan pemain tapi lebih ke skemanya Amorim kan. Iya sih. Skema Tapi Amorim begini loh. dong. Mat, lu mengerti nggak maksud dari Amorim mau main Betul, gimana? Lu mengerti betul, dulu nggak? betul kan tadi di match Iya. kan kita udah saling Kanan, bahas Iya. ya. kiri, lebar. Betul, Iya. memanfaatkan lebar lapangan. Bola dari saat- tengah di umpan lambung. Betul, jadi misalnya 3 sentuhan Kanan, harus kiri. ada di Buemo ya, gitu. Iya. Dan Iya. itu kan memanfaatkan harus orang yang punya passing bagus. Masih bagus. Di tim ini Bruno Fernandes harus tarik lebih ke bawah sedikit supaya Ugarte bukan jadi pemasing, Casemiro bukan jadi pemasing. Iya. Mereka potong Potong bola, bola. Kasih kasih. Bruno. Delete potong bola, kasih Bruno. Bruno harus langsung ke Alirkan. sana. Iya. Ngalirnya tuh ngalir yang langsung, bukan yang kayak sabar Tok, kita tok, jaga tok, tempo tok, dulu ya. gitu. Nah, tapi kan itu akan menjadi 3, 5, 7 orang itu masih ada di area sendiri, Ada 3 di- orang di iya. atas. Di depan. Jadi kan itu mah pragmatis tapi Pragmatis. gimana ya? Dan selalu buntu di sayapnya karena udah nggak ada orang Iya. depan. Betul. Gitu dia. Iya. Sayap itu kan nih Brentford ketika pasang Buemo dan juga Wisa itu kan pergerakannya licin banget ya. Iya. Wisa itu bisa narik pemain-pemain, Buemo itu bisa dapat ruang kosong dari kiri tuh. Dia syuting langsung atau dia kerja sama Wisa. Ya. Ataupun ketika Buemo itu buntu di kiri, Buemo bisa masukin ke kotak penalti. Wisa siap di sana tuh. Jadi kalau main simple pun iya, tapi 2 orang ini itu ditaruh pelatih benar-benar pada
posisi yang memang Ini. memanfaatkan. Ini sisa 3 orang dah. Ada Damsgaard kan di Brentford juga Iya. bisa manfaatin itu. Nordgaard. Ini 3 orang di depan itu. itu pun chemistry-nya nggak kelihatan. Iya. Maksudnya antara Mazraoui dan Buemo satu pindah ke kanan, yang satu ke kiri. Tadi ya Sedangkan di tengah udah ada Sesko. Sedangkan kalau saat melebar, Sesko sendiri di tengah nggak ada yang bantu. Ditambah nggak ada Chunha, nggak ada pemain yang bisa muter-muter. nyari. Iya. Dialog nggak nyari kelihatan sama lubang, sekali. dialog enggak gitu. Idealnya tuh ketika formasi kayak gini Amorim pengen final third-nya seperti apa idealnya? Bola di Buemo atau di sebelah kiri itu pengen kayak gimana finishnya tuh sebetulnya? Di crossing apa digocek Buemo untuk shoot? Enggak, itu bisa jadi alternatif. Ketika Bemo bisa lewatin, kalau menurut gue ya, dia bisa cut inside, bisa shooting. Tapi kalau memang strikernya kosong, itu pasti akan manfaatin langsung over ke striker. Jadi ngelihat Pengennya kayak gitu maksudnya. pengennya kayak gitu, pasti. Sesko nggak main di 2 pertandingan awal kan, selalu dipasang Chunha tuh. Iya. Bahkan di 3 pertandingan masuk sebagai pemain pengganti kan. Itu kan Chunha itu turun untuk Mon sama Buemo masuk di area situ. Oke, Iya. pengennya kayak gitu. Sama Dari second Mazraoui line, ke ya. Ahmad ke Iya. atau di sebelah ada Oke. Dorgu gitu. Jadi akan ada 5 orang di depan. Mereka finisher juga berarti Bemo sama ini ya. Iya, Bisa, karena kan bisa. mereka memegang bola Maksudnya untuk gitu kan, narik ya. pemain lawan kan. Iya. Ya, Narik pemain lawan, apalagi Chunha tuh pergerakan dia kan licin banget tuh. turun dikit. Dia turun untuk Ruang sayap-sayap kosong. ini Ya, masuk oke. gitu. Tapi kan selalu kita lihat dari zaman lawan Arsenal kan tidak ada orang di Kebaca. kotak penalti. Selalu kebaca. Tidak terjadi ya. ya. Kurang kosongnya Iya. ada ya. Iya. Tapi di Entah terlalu cepat ke Buemo. Buemonya Buemo kecepatan bawa bolanya. Iya maksudnya pas Iya. itu makanya Buemonya pun juga nggak agak ada bingung. cover. Aku nggak ada. agak bingung apa yang dimau. Amorim. Tujuannya kita udah tahu gitu. Tujuannya gini ya. Tapi pada implementasinya, Implementasinya itu ternyata kayaknya ada keterlambatan nih. Jadi kayak nggak klop gitu loh. Ketika karena iya. bola udah ada di Buemo, tapi yang sektor lain untuk mendukung, Cari ruang itu ya. iya nggak ada supportnya. Nih Liverpool lah kita ambil contoh ya. Datangnya Ekitike itu bikin Gakpo leluasa. Gakpo cetak gol udah berapa, assist Iya. sudah berapa tuh. Salah masuk juga. Sehingga Salah kita lihat kayaknya udah nggak kesalah lagi ya bolanya gitu. Karena dengan Ekitike keluar, Wirtz akan masuk di posisi itu. Ada satu bola yang aku bilang tuh yang Ekitike udah tarik keluar di passing Yang tapi dia karena nyetak gol, lewat back dia jadi ke dia sendiri gitu. Nah, Si Gakpo bisa masuk dari kiri. Si siapa namanya Salah dari Salah. kanan. Itu masuk ke situ. Diisi sama Kerke sama Frimpong. Sebenarnya mirip. ujung-ujungnya ya. Betul. ya. Ini Mazraoui maksudnya yang ngisi. Tapi Liverpool punya 3 Gelandang. dengan Gelandang yang tipikal sangat berbeda. kreatif. Ini Ya. dua. Gravenberg yang bisa tunggu cover. kalau bola ini Iya, potong mentah, aku yang potong. masuk. Soboslai. Alistair bisa alihkan ke sana ke sana. Kalau ini kan jarak Wirtz. Bruno ke depan jauh Kosong, banget sementara iya. tugas passing itu ada di dia. Iya. Ya, Jadi pengen counter tapi terlihatnya Tanggung. masa man to man ke depan. Tapi nggak counter juga gitu kayak kayak apa ya? Ya itu ini sih apa karena strategi memakai 3 back ya memakan korbannya di tengah. Kecuali main 4. Memenuhi orang di belakang di tengahnya jadi kosong kan. Emang permasalahan dengan 3 back adalah kan pemain tengah itu cuma 2, selalu melawan 3 back 3 pemain 3 tengah. gelandang orang ya. Jadi di tengah itu pasti selalu kalah jumlah kecuali memakai ya 3-4-2-1. Apa yang membuat Amorim kekeh tetap 3 back tidak mau ke 4 back? Gue nggak tahu tuh. Nah itu Tuh, juga aku menyerah. itu masih Misteri juga. tanda tanya, masih misteri. Apakah Tapi kalau ini dia nggak nggak- berubah, ya nggak berubah. Gue sih lebih nggak masalah informasinya, tapi nggak tahu lah. Pokoknya konsep bermain dia kalau dia nggak berubah, ini MU akan begitu-begitu aja. Pasti MU akan berada di peringkat-peringkat 10 ke bawah ya. Tengah, ya, 10 ke bawah. zona 15 ke bawah. 15 ke bawah. Saya gua yakin. curiga ya. Ini kecurigaan saya. Ya nggak bisa dong. Ketika masuk Boleh. menurut keyakinan saya Ya. Waduh. masuk di dalam meeting, technical meeting lah. Ah. Meeting ini tim. Mereka udah kayak asisten pelatih gitu. Amorim, ini kita nggak bisa nih. Mereka evaluasi sendiri kan. Staff kepelatihan. Kita ini akan sulit gini. Terus dia buka video. Iya. Tapi kan kalau si pemain ini lakukan ini yang saya maksud, Nyampe nih. itu akan nyampe tuh. Hmm. Jadi saling kekeh. Menurut dia pemain tidak bisa jalani sistemnya Menurut udah baik-baik aja. Menurut analisa Menurut analisa dua-duanya gitu. Iya, Dua-dua analisa ini sistemnya juga gitu kayak pemain terlambat masuk di posisi yang udah kosong gitu-gitu tuh kan terlihat banget kan. Nah, jadinya kayak enggak ini bukan ini saya nih, formasi saya nih. Pemain yang belum menjalankan belum. Kalau Iya, dia iya, udah iya. menjalankan tapi gagal mungkin saya rubah formasi gitu.
Tapi ini belum klop. Tapi ini Ya. mereka belum jalankan apa yang saya minta. Berarti intinya sebelum Bisa bermain jadi ya. aja, sebelum bermain aja permasalahan itu belum kelar. Jadi ya itu dia yang harus dipecahin juga menurut gua sih. Karena aneh kalau sudah maksudnya dia udah setahun lah. Udah setahun lah ya. Iya. Kurang lebih Adaptasi kenapa ini. belum bisa awal-awal oke mungkin dia mendapatkan pemain-pemain sisaan lah ya dari sebelumnya. Sekarang udah mulai ngebentuk kan udah dua transfer kan berarti. Dia 2 jendela transfer dua ya. jendela transfer tapi belum secara mainnya tuh belum ngeklop, belum enak seperti yang dia mau gitu. Nah pertanyaan gua gini aja deh sekarang. Kalian nih sebagai perwakilan aja, pasti di sini juga nanti ada yang merasa terwakilkan. Kalau kalian melihat sebagai fans MU, kalian akan memberikan kesempatan bagi Amorim atau Kalau ganti? saya Ayo. tetap kesempatan karena sudah berganti pelatih pun Sampai berapa lama? Sampai kapan kan? Sampai kapan maksud gua? sampai akhir musim, sampai akhir musim. Sampai akhir musim. Akhir musim. Lu Lang? Kalau gue sih udah skeptis sih kalau gue ngeliatnya. Ya. Apalagi untuk pelatih-pelatih yang hanya mempunyai satu taktik tuh gue udah skeptis. Maksudnya kayak nggak punya plan B, Iya, plan iya, C dan terlalu keras kepala. Gue mainnya harus kayak gini gitu. Iya. Nggak ngeliat musuhnya kayak gimana. Jadi menurut gue ya nggak sampai tengah musim harusnya udah. Anjir. Mamat, Nggak. lu kasih kesempatan atau enggak, Mat? ini manajemen bajingan emang sih. Iya, iya. Gini loh, Paham gua. kenapa nggak ambil pelatih itu ketika bursa transfer dibuka? Kenapa selalu kasih kesempatan dulu deh? Di tengah Bursa terus. transfer udah tutup, Baru- ternyata gagal. Kalau kau iya. udah lihat deh gagal dari Awal. kemarin, oh ini 6 bulan ya, kita kontrak 1+1 deh, jadi bayar pesangonnya gampang gitu. 1 tahun aja dulu ya. Ketika di Juni misalnya hasil akhirnya dia di peringkat 16, gagal di UEFA Cup, udah langsung evaluasi dong, pecat nih, oke kita pecat, set, masukin pelatih, dia Yang bisa dari bergerak nol, bebas ya. di bursa transfer. Berarti benar kayak Tottenham dong. Iya, Iya, juara itu benar, pun- itu benar, iya. itu benar. Ya. mau Iya, juara pun tapi ini aneh kalau kita lanjutin. 16. Dia masih Kalau- keras kepala Iya. dan lain sebagainya. Oke, kita hapus, masukin pelatih baru supaya dia bisa berkreasi di bursa Di transfer. Karena gara-gara Amorim nih kan orang udah batuk-batuk. Tapi kalau gue ya, gue tuh sebenarnya bermahasab kayak gini. Gue sebagai fans berhak untuk teriak, gue maunya prestasi, bukti nyata gitu loh. Bukan berarti harus langsung juara, tapi harus ada perubahan. Dan kalau disuruh untuk sabar, ini proses. Kayaknya sebagai seorang fans, ini fans ya, kacamatanya ya. fans. Proses lupakan. Ini klub sepak bola sekelas Liga Inggris MU gitu loh. Lu kalau mau proses SSB. Proses tuh. Bicara SSB, bicara kelompok umur U23, timnas, itu proses. Tapi kalau untuk MU nggak bisa untuk proses. Udah harus Hasil. instan hasil. Udah hasil. Kenapa? Dia dikejar target terus gitu loh. Itu kan akan berkaitan dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Ya. Tapi untuk Amorim ini balik lagi tadi. Kan Amorim datangnya juga di tengah musim. Iya. Iya kan? Mau disalahin juga bingung kan? Dan Lu udah dengan lewat- senjata iya. pemain-pemainnya yang seadanya. Nah sekarang udah masuk musim barunya bagi Amorim. Ini banyak juga yang bilang, nah ini kesempatan atau pembuktian sesungguhnya Amorim. Tapi kalau Amorim nggak berubah juga bahaya. Iya, tapi kan misalnya kalau nggak proses ya, kita butuh hasil akhir. Oke, sekarang pecat Amorim, masuk pelatih baru. Itu proses Pelatih lagi. itu butuh proses, Proses dong. lagi. Karena Balik dia lagi. nggak ada bursa transfer. Makanya jangan pecat itu. Iya, Ya maksudnya kalau Iya. lihat kemarin itu Bener, dikasih bener, 6 bener, bulan. bener. Kayaknya enggak Bener. deh. Ini kita Bener. pecat aja supaya kayak Tottenham, Thomas Frank masuk, dia bebas tuh. Oke, saya mau striker Nggak ada, saya mewah. Oke, ambil Xavi Simon, ambil ini, ambil Tapi ini. ambil dilema tahu gak sih Mat? Maksud gue ada setujunya gue punyanya Lulang, ada setujunya juga lu punya lu Mat. Satu sisi Iya. gini, memang gue setuju Amorim ada di situ, boleh. Asal apa? Enggak melulu strateginya itu aja. Jadi jatuhnya kita yang nonton tuh skeptis. Kita udah tahu ya begini Iya, lagi, yang ya tadi- begini lagi. Iya, Kok lu udah tahu, ada ya. jatuh di lubang yang sama? Kita aja tahu gimana lawan ya kan. Betul. Berarti Tapi yang lebih- tapi kalau misalnya dia masih mau berubah, nah itu yang gue bilang boleh. Lu berproses di sini nggak apa-apa nih. Ini salah, gagal, coba ganti lain yang gitu loh. Prosesnya di situ nggak apa-apa. Tapi kalau lu jatuh di lubang yang sama, aduh, lu terlalu bodoh. Iya, Bang. Tapi masalahnya adalah evaluasi kenapa harus tengah-tengah sih? Maksud aku kayak Di awal musim atau di akhir musim ini ya, buat ke depannya. Tapi iya kan semenjak 6 bulan itu udah lihat lah gitu. semenjak MU ditanganin Jim Ratcliffe ini berarti pelatih pertama yang ditunjuk kan? Ruben Amorim Iya, kan? iya versinya Redcliffe. Versi ya kemungkinan menurut gue sih dia akan diberikan waktu sampai akhir musim sih. Iya. Karena dia lebih- Kalau lebih kacamatanya percaya manajemen mungkin iya bisa. Iya, maksudnya karena
Si kalau bilang apa namanya Amorim kan udah kelihatan tahun kemarin juga dia nggak mau berubah permainannya. Iya. Iya. Nah itu dia mungkin. Ya kalau dia udah keras kepala kenapa gak di Juni pecatnya? Tapi dari sisi ini kacamata fans, Amorim kan datang dengan skuad yang udah seadanya. Jadi dia udah nggak bisa berkreasi. Yang dia bisa kreasi adalah cuma mungkin strategi, formasi. Mungkin dia sebagai pelatih, gue punya alasan dong. Kenapa? Gue senjata ini bukan yang gue inginkan. Jadi sorry nih kemarin main jelek karena pemainnya istilahnya basian dari kemarin. Nah sekarang nih pembuktian sesungguhnya dia udah dikasih belanja, dia udah dikasih kesempatan, lu mau apa lagi? Terus lu mau mainnya kayak gimana? Tapi beberapa match mainnya masih sama. Dan dipecat. Itu bingung gue. Pelatih datang, pelatih besok datang 3 match kalah. Saya dikasih sisaan nih. Saya kasih Iya balik lagi kan. Terus Solusi instansi kalau dari aku sebenarnya harus berubah. Maksudnya Amorimnya di Ten Hag itu harusnya udah mau ganti pelatih dan pelatih kan akan hancur tetap itu. Iya pasti. Akan 16 juga 16, itu. Iya. 16 itu udah bentuk Udah paling banget itu bagus kan. ya. Pasti akan paling kemungkinan terburuk segitu Iya ya. segitu. Udah selesaikan sampai Beres. Juni. Kalau mau begitu ya, biar gak ada alasan lagi. Kirain gitu. Enggak lah, jaraknya udah jauh itu. Iya. Udah Kalau sekarang jauh. sih Terlalu sayang kayak Liga Inggris mendegradasi MU. Iya. betul. Kalau Kalau jauh juga, rating hancur. jaraknya waktu itu juga dengan 3 papan terbawah itu juga jauh. Jauh, Jadi iya. akan sulit untuk degradasi sampai degradasi betul. banget. Tapi menurut gue pasti akan bertahan sampai akhir musim ya kalau melihat kayaknya kasih proses kan karena Jim Ratcliffe ini kan baru pertama kali nunjuk pelatih ya Amorim ini gitu. Ya dan ini musim pertama bener-bener fullnya siapa pelatihnya? Tiba-tiba gue lupa. Amorim. Kalau gue sih punya solusi, Bingung. Pokoknya jadi di musim ini kayak dikasih ya udah nih di musim ini ya udah lu lakukan sebisa lu karena nih di musim ini udah gue kasih nih penyerang gue kasih, sayap gue kasih yang lu mau, ya pemain-pemain yang lu nggak suka dibuang gitu. Nah ini kan baru 4 pertandingan nih, mungkin akan dikasih sampai akhir musim sih. 3 gelandang. Apapun formasinya, coba 3 gelandang, 2 DM, 1 AM Bruno Fernandes. Itu solusinya lo. Mau lu main 3, Ya. tetap 3 gelandang. Berarti- Mau lu main 4, itu 3 gelandang. Berarti artinya kan, berarti solusi artinya ada perubahan kan dari perubahan. cara Cuma bermain. perubahan sedikit ya di Iya, dua cara bermain pivot, kan. 1 Iya. Bruno. Ya, Selagi itu Itu kayaknya deh. selagi itu solusinya terjadi sama Amorim, menurut gua akan kasih kepercayaan dan gua kasih kesempatan. Tapi kalau masih mainnya begini aja, gua kayaknya juga akan gerah sih. Ya, Misalnya mau back tiga, solusinya 3, ya 4, 1, emang 2. cuman Apa? Amorim mau merendahkan hatinya untuk Iya. mencoba formasi yang berbeda Betul. sedikit gitu. Ya, itu loh. gua setuju. 3-4-3 juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia main di posisi Mount, Bruno. Siapanya di kiri? Ya karena kan juga Buemo itu dia berharap untuk masuk ke dalam. 10 Bruno di juga kiri. bisa masuk ke dalam dengan Cunha gantian. Jadi Iya. jadi bisa bergantian dengan Cunha. Ya, pokoknya 2 pivot DM ini maksud gue ya. Iya, masalahnya Ini adalah jangan kedalaman Bruno. skuad. Dia selain Casemiro Ugarte, ada Maino, siapa lagi? Ada tipis. Nah, itu Ada. dia udah dikasih kesempatan belanja. Kenapa kalau dia nggak berarti intinya dari awal dia niat bahwa dia pakai 1 DM. Iya, dia nggak niat Dia nggak Dia nggak niat. buat main 3 gelandang. Bang. Kan Iya. mau beli itu Baleba. Nah itu iya Kan benar. nggak. Sebenarnya Iya, ada gagal terus Mau ganti siapa? mau doang. Tapi nih ya, gue tanya deh sama lu yang nonton. Lo sebagai fans MU nih, kalau ini Kita khusus sampai untuk ngebahas fans ini MU. loh. Hah? Iya. Iya. Lo fans terlalu MU. suram untuk dibahas. Ya, lo akan tetap ngasih kepercayaan untuk Amorim Atau dengan strategi yang begini-begini aja, atau lu mau cari pengganti pelatih baru? Mungkin tadi Mama bilang nanti permasalahan akan sama, tapi Iya, pelatih baru ini akan membenahi dan juga mempunyai kreasi dengan formula yang berganti gitu loh. Kalau tadi kan Galang kan bilang Amorim cuma segini doang, cuma 1 jurus doang, cuma 1 ini doang. Iya, tapi kalau ganti di Riskan. sekarang ini ya. Tapi ganti pelatih yang maksudnya mau berubah gitu loh, Mat. Enggak, Maksudnya yang enggak, masalahnya adalah kalau udah diganti di misalnya 10 match nih atau sampai November lah kita Iya. taruhlah November Desember tuh. Masalahnya adalah kan mental udah zut. turun, drop. Berarti butuh pelatih bukan hanya taktikal lagi. Iya, Bang. setuju itu, Mentality. setuju. Udah Setuju. mentality. Nah, mentality dia naik sampai Juni. Harus ganti pelatih ini lagi. Maksudnya itu masalah kalau dulu pernah ganti interim pelatih. siapa yang orang Jerman interim Ragnik. ya Ragnik pernah di situ kan interim. Iya, Ragnik Austria. nyerah. Iya. Ragnik. Menyerah Ragnik. Iya. Nyerah ya. Iya, Ragnik itu kan lebih kayak banyak yang bilang dia lebih kayak guru besar gitu loh, dosen. Ya pasti dia bukan tipe-tipe yang bertarung sama Tuh, manajemen. Iya. Itu maksud Enggak. aku adalah Harus kalau ada yang kalau datanginnya itu pelatih yang kayak gitu ya. Kalau ini nah bedanya Van Gaal dengan pelatih-pelatih bukan melebih-lebihkan pelatih Italia.
Cuma pelatih Italia itu terkenal dekat sama anak-anaknya gitu. Kalau Luis van Gaal itu malah lu disiplin lu, kalau enggak gua gampar lu. Iya. Bukan yang bawa pakai perasaan dan lain sebagainya. Kan beda tuh tipikal yang pakai kayak Conte, itu kan keras banget, kayak kelihatan kayak strict banget, tapi dia sama anak-anaknya itu tuh ternyata punya hubungan emosional gitu. Dia bisa teleponan berjam-jam dan lain sebagainya sehingga pemain itu mau 100% buat dia. Kenapa kemarin sayang banget itu malah setan yang Italia yang ambil Allegri itu. Karena Allegri itu terkenal apa ya? Dia tuh bisa pukul pemainnya di lapangan gitu. Chiesa ditendang di lapangan lagi main. Chiesa ditendang dari belakang. Pak gitu maksudnya. Saking dekatnya, saking dekatnya tapi pemainnya tidak marah. Tidak gitu. marah. Jadi ketika dia berantem, tapi giliran kayak dari atas mengkritik anak-anaknya gitu. Dia pasang badan. Dia yang pasang badan. Makanya pemain-pemain ketika keluar misalnya kayak Fagioli, pemain yang lain Chiesa, itu semua nanya Allegri. Ini tim ini tawar saya nih. Udah kamu main di sini aja. Padahal udah bukan anaknya gitu. Dan itu lu bukan bercanda ya. Merekomendasikan kayaknya kalau di Indonesia itu coach RD begitu ya. Coach gitu. RD begitu. Jadi sehingga pemain itu mentalitas dia naik. Taktikal nanti udah 2 tahun nih tim ini udah berkembang dan toh hasilnya tidak jelek-jelek amat ya. Bermainnya jelek memang. Jadi pragmatis banget gitu. Mainnya jelek, taktikal itu jelek banget. Satu ini keras kepala kalau juga. Kalau MU saat ini sekarang udah nggak penting tuh main cantik jelek yang penting hasil. Karena jelek-jelek aja itu gitu yang dari awal dari Ten Hag itu udah nggak penting tuh. Ambil ini pelatih 1 musim bagus di Ajax, ambil. Bagus di Lisbon, ambil. di, Lagi bagus di mana? Ambil. Tapi emang butuhnya begitu. Pelatih yang flamboyan yang permainannya bagus gitu-gitu di lapangan kayak ini loh, kayak kemarin Roma di ambang-ambang ini ya, mentalnya rusak berantakan. Ranieri datang hampir champion tuh dari hampir degradasi. Iya. Bawa pakai hati kalian mau gimana? Jahat tapi jahatnya itu yang tapi gue setuju sih itu ini ikatan itu bisa jadi kuat. Kalaupun Amorim akhirnya diganti pun siapa stok yang ada lagi nganggur juga. Akhirnya siapa? Lagi Jose Mourinho doang sih tinggal Erik Ten Hag sih lagi kosong lagi ya. Jangan. Pokoknya silakan tulis. Silakan. Ya tanya-tanya. Aku tahu sih. Apa? Mancini. Roberto Mancini. Di Arab aja pelatih Arab. Balotelli aja nangis di pelukan dia loh. Itu kayaknya keinjek jempolnya, Mat. Balotelli aja anak loh, panggilnya ayah loh. Itu yang kalah sama Sintayong ya? Sama iya, kalah. Oke. Silakan tulis di kolom komentar. Menurut kalian Amorim tetap sampai akhir musim atau di setengah musim aja udah ganti? Silakan tulis, kita akan hadir lagi live reaction nanti hari Sabtu dan Minggu. Sabtu Manchester United lagi melawan Chelsea. Kemudian Minggu Arsenal melawan City. Kita berharap semoga lawan Chelsea nanti Southgate udah di samping lapangan. Oh bahaya. Gareth Southgate. Bodoh amat. Bodoh amat sama taktik kan. Gareth Southgate. Bodoh amat sama taktik kan. Taktiknya gitu-gitu aja, keras kepala tapi terus. Tapi final terus. Here we go. Welcome to Manchester United. Gareth Southgate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.